Halo guys, balik lagi di channelku, Person of the Forest. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa upload video lagi. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, like, dan komen videoku. Jadi hari ini aku bakal bahas soal reptil lagi. Kan beberapa bulan yang lalu aku udah sering bahas soal setup bioaktif. Jadi biar nggak bosen, aku bakal bahas salah satu reptil yang jadi kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Reptil apa itu? Yes, blue tongue skink atau yang sering kita sebut panana. Di Indonesia sendiri kita punya banyak subspesies dari blue tongue skink dan tiap subspesies punya keunikan tersendiri. Nah, di video ini aku bakal bahas subspesies blue tongue skink apa aja sih yang ada di Indonesia dan gimana sih cara ngerawat blue tongue skink biar blue tongue skink kalian sehat terus. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk. Jadi di sini aku pelihara beberapa blue tongue skink. Di sini ada panana Ambon, ada panana halmahera, dan ada panana Maroke. Nah, untuk panana Ambon sama halmahera itu sebenarnya masih satu subspesies, yaitu Tiliqua gigas. Tapi perbedaannya ada di warna. Jadi si panana halmahera itu warnanya cenderung coklat kemerahan, sedangkan panana Ambon itu warnanya lebih cenderung ke kuning kehijauan. Tapi di sini kebetulan panana halmaheraku jenisnya yang Atlantik, jadi warnanya cenderung ke abu-abuan gitu guys. Dan di sini juga aku ada panana Maroke. Pasti beberapa dari kalian banyak yang bingung apa aja sih subspesies blue tongue skink yang ada di Indonesia dan gimana sih cara bedainnya. Aku pun pas awal-awal juga masih bingung karena kayak sama semua gitu guys. Padahal tuh mereka tuh punya ciri khas masing-masing dan pattern dan warnanya pun beda-beda ya guys. Biar kalian gak makin bingung, ya udah langsung kita bahas yuk. Kita mulai dari Tiliqua gigas. Subspesies Tiliqua gigas ini terdiri dari panana Ambon, panana halmahera, panana aru, sama panana kei. Panana Ambon sama panana halmahera sebenarnya patternnya sama banget guys, cuma bedanya di warna aja. Jadi panana halmahera itu warnanya lebih cenderung coklat kemerahan, sedangkan panana Ambon itu kuning kehijauan. Kalau panana aru, sepengetahuanku tuh warnanya mirip panana halmahera tapi lebih gelap dan biasanya ada area gelap gitu di bagian matanya guys. Kalau panana kei itu warnanya kuning kehijauan dan patternnya tuh lebih acak, jadi nggak serapih pattern yang ada di panana gigas lainnya. Kita lanjut ke subspesies Irian Jaya yang biasa kita sebut panana irja. Untuk subspesies ini tuh secara taksonomi masih belum lengkap dan tiap individu tuh bisa punya corak yang sangat berbeda. Dan menurutku subspesies ini paling menarik karena variasi corak dan warnanya lebih banyak dibanding subspesies lainnya. Buat patternnya sendiri kalian bisa lihat foto di samping ini. Jadi warnanya tuh lebih gradasi ya guys, apalagi kalau warnanya cerah itu bagus banget. Lanjut kita bahas jenis Maroke. Nah, sebenarnya dia masuk kategori Tiliqua gigas. Jadi barengan sama jenis Ambon, halmahera, aru, sama kei. Tapi di sini aku bedain kenapa? Karena menurutku secara fisik dia beda banget sama jenis Tiliqua gigas lainnya. Bukan cuma patternnya aja, tapi sampai bentuk pun agak beda. Jadi jenis Maroke ini tuh dia punya rasio panjang kepala ke ekor tuh lebih panjang dibanding panana gigas lainnya. Untuk badannya pun mereka cenderung lebih pipih gitu guys. Coba kalian bandingin deh. Kalian pegang panana Maroke, terus coba kalian pegang halmahera. Pasti kerasa banget bedanya. Dan untuk patternnya, panana Maroke itu dia bandednya lebih tipis biasanya. Dan bintik-bintik antara bandednya itu lebih sedikit. Jadi lebih bersih gitu loh guys. Dan yang terakhir, jenis yang paling keren sih menurutku, yaitu panana tanimbar atau nama ilmiahnya Tiliqua skinkoides chimaera. Jadi jenis ini menurutku
jenis yang paling beda karena tekstur sisiknya tuh lebih glossy dan lebih keras gitu loh guys. Sepengetahuanku tuh mereka lebih galak ya dibanding kayak Panana Halmahera. Sama untuk warnanya juga mereka kadang ada yang kuning banget sampai keemasan gitu dan juga abu-abu sampai ke silver gitu guys. Nah, gimana? Udah lumayan ngerti kan? Jadi tadi itu aku bahas subspesies Panana yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi yang ada di Australia, tapi karena nggak banyak orang yang bisa punya, jadi aku nggak bakal bahas sampai ke situ. Sekarang aku pengen bahas gimana sih cara ngerawat blue tangsing kalian biar mereka bisa sehat terus. Aku nggak bakal bahas terlalu jauh, apalagi sampai ke teknik breedingnya, karena aku sendiri belum pernah ngebreeding si Panana ini. Jadi aku bakal jelasin hal-hal yang penting aja yang harus kalian tahu kalau kalian pelihara blue tangsing. Yang pertama adalah ukuran kandang. Jadi kalau kalian pelihara blue tangsing yang ukurannya baby, seenggaknya 30 x 40 cm udah oke, karena si Panana baby itu ukurannya kecil banget ya guys. Kayaknya sih nyaman-nyaman aja kalau ditaruh tempat yang kecil. Tapi kalau kalian pelihara Panana yang ukurannya dewasa, minimal kalian harus punya enclosure ukuran 70 x 40 cm. Dan sebenarnya kalau kalian pakai Gex ukuran 60 x 30 cm tuh masih oke sih, walaupun rada kesempitan. Yang penting jangan sampai kalian kasih enclosure yang gede banget sampai kalian nggak bisa mantau gimana keadaan si Panana kalian. Nomor 2 adalah kelembapan. Salah satu keuntungan kita melihara hewan lokal ya ini guys, nggak kayak blue tangsing dari Australia yang butuh kelembapan kurang dari 60%. Kalau blue tangsing Indonesia tuh butuh kelembapan antara 60 sampai 80%. Sama kayak rata-rata kelembapan yang ada di Indonesia. Jadi kalian nggak butuh alat tambahan atau lampu-lampu gitu buat mengatur kelembapan setup blue tangsing kita. Yang penting pastiin jangan sampai terlalu lembab ataupun kurang lembab. Pokoknya range-nya 60 sampai 80%. Dan yang ketiga adalah shading. Menurutku Panana itu adalah reptil yang rajin banget shading, dan yang harus kalian perhatikan adalah bagian jari-jarinya. Jadi Panana itu rada susah buat ngelepasin kulit shadingan, apalagi bagian jarinya. Kalau aku sih biasanya aku jemur, terus aku rendam sampai shadingannya meletek semua. Pokoknya jangan sampai kalian biarin shadingannya nyangkut di jari, karena itu bisa putus jarinya atau minimal jarinya luka gitu guys. Untuk yang keempat adalah kalsium. Ini menurutku hal yang cukup penting, soalnya nggak banyak orang yang tahu kalau Panana itu butuh banget kalsium. Jadi jangan sampai lupa buat naburin bubuk kalsium ke makanan mereka ya guys, biar mereka nggak MBD. Apalagi kalau umurnya tuh kurang dari setahun, itu rawan banget MBD guys. Dan yang terakhir adalah sinar matahari. Sebenarnya Panana itu bukan reptil yang butuh banget sinar matahari, tapi seenggaknya kalian tetap harus jemur mereka. Mungkin 2-3 kali seminggu. Nggak usah lama-lama sih guys, 10-15 menit aja udah cukup. Kalau aku sih biasanya aku jemur sambil aku rendam, jadi mereka nggak bakal dehidrasi. Jadi tadi itu hal-hal yang harus kalian perhatiin kalau kalian pelihara blue tangsing. Oh ya, menurut kalian kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin tips-tips yang kalian tahu di kolom komentar di bawah ini. Thank you banget buat yang udah nonton videoku ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, kalian bisa support channel ini dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa subscribe. Aku Yobi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke guys, jadi untuk blue tangsingku aku taruh di enclosure ini. Di sini nih aku dapat dari Flow Animals. Dia tuh kayak kandang susun gitu. Ukurannya sih 70 cm x 40 cm, dan ini bagus banget. Desainnya simple, sama ukurannya oke lah buat blue tangsing. Dan untuk harganya tuh menurutku termasuk murah dan kualitas nggak kalah sama enclosure lainnya. Buat kalian yang tertarik pengen beli, aku bakal kasih linknya di deskripsi di bawah ini ya guys.